Halo, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN. Untuk kelas 8, masih untuk jenjang SMP atau MTS. Nah, pada latihan soal kali ini part yang ketiga. Part yang satu dan yang kedua sudah ada di playlist Lentera Belajar, silakan bisa diikuti. Kemudian sebelum lanjut ke pembahasan soal, bagi sobat Lentera Belajar yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, share ke teman-temannya atau saudara-saudaranya sebanyak mungkin ya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan di tabel ini. Tabel ini merupakan nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 1, nilai religius. Nomor 2, nilai kemerdekaan. Nomor 3, nilai kemanusiaan. Nomor 4, nilai kesamaan derajat. Dan nomor 5, nilai kebangkitan nasional. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Nomor 1, 2, 3, B. Nomor 1, 3, 4, C. Nomor 2, 3, 4, D. Nomor 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 3, dan 4. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Pada tabel di atas yang tidak termasuk dalam nilai kebangsaan pernyataan tadi yaitu nomor 2 dan nomor 5. Otomatis opsi jawaban yang ada nomor 2 dan nomor 5-nya adalah salah. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan di tabel ini. Tabel berisi tentang contoh sikap positif yang berlandaskan Pancasila. Nomor 1, keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Nomor 2, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nomor 3, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nomor 4, saling mencintai sesama manusia. Nomor 5, jiwa patriot bangsa. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan ditunjukkan pada nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 3, dan 4. Nilai kemanusiaan terdiri dari 8 poin, yang diantaranya yaitu nomor 2, 3, dan 4 pada tabel di atas ya. Sedangkan nomor 1 lebih cenderung mengarah ke kehidupan pribadi manusia,
bukan ke arah sosial kemanusiaan. Padahal pada soal itu membahas tentang kemanusiaan. Sama dengan nomor 5, itu merupakan sikap bukti cinta tanah air kepada bangsa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Soal nomor 23. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai A. Kesamaan derajat, B. Ketaatan hukum, C. Keseimbangan, D. Produktivitas. Jawaban yang benar adalah yang D. Produktivitas. Narasi pada soal nomor 23 merupakan isi dari nilai produktivitas yang ada dalam kandungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 24. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Apabila ditelusuri bersama, prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Berikut di bawah ini yang termasuk atlet bulu tangkis yang pernah mengharumkan Indonesia di dunia internasional, yaitu A. Susi Susanti, Hendra Setiawan, dan Markis Kido. B. Markis Kido, Andik Firmansyah, dan Liliana Natsir. C. Jonathan Christie, Liliana Natsir, dan Lalu Muhammad Zohri. D. Andik Firmansyah, Lalu Muhammad Zohri, dan Bambang Pamungkas. Jawaban yang benar adalah yang A. Susi Susanti, Hendra Setiawan, dan Markis Kido. Karena pertanyaannya adalah atlet bulu tangkis, jadi jawabannya sudah pasti A, karena mereka adalah atlet bulu tangkis Indonesia. Nah, di samping itu, pada opsi B terdapat Andik Firmansyah yang merupakan pemain sepak bola. Untuk opsi C terdapat Lalu Muhammad Zohri yang merupakan atlet atletik lari. Dan opsi D tidak ada pemain bulu tangkisnya, hanya ada pemain sepak bola dan atlet lari. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 25. Di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan atau hoax. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pelajar ketika mendengar berita hoax adalah A. Ikut menyebarkan info, B. Mempengaruhi teman, C. Bertanya pada guru, D. Acuh tak acuh. Jawaban yang benar adalah yang C. Bertanya pada guru. Opsi A dan opsi B itu jangan sampai dilakukan ya, karena dampak dari berita hoax itu sangat berbahaya. Opsi D boleh dilakukan, namun kadang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Karena pada soal konteksnya adalah seorang pelajar, maka jawaban yang paling benar yaitu yang opsi C, karena nanti akan ada konfirmasi kebenaran data tersebut dari guru. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.
Soal nomor 26. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan yang selalu kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya? Apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia, solusinya adalah A. Mencari solusi tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. B. Meningkatkan sikap pragmatisme dan hedonisme. C. Melakukan hal-hal menyimpang. D. Membenci satu sama lain. Jawaban yang benar adalah yang A. Mencari solusi tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Ketika ada masalah dalam negara sendiri, harus bisa berpikir dan bertindak bijak. Jangan selalu menyalahkan bahkan menjelek-jelekan negara sendiri kalau ada masalah ya. Tapi berlomba-lombalah untuk mencari solusi terbaik agar cepat terhindar dari masalah. Itulah yang diperlukan untuk mengisi kemerdekaan pada saat ini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 27. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. A. Dewan Rakyat. B. Serikat Dagang Islam. C. Young Sumatranen Bond. D. Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang C. Young Sumatranen Bond. Budi Utomo identik dengan persatuan pemuda di seluruh Indonesia. Pada opsi jawaban hanya opsi C yang termasuk organisasi pemuda yang berasal dari Sumatera. Dengan ciri nama organisasi tersebut diawali dengan kata young yang berasal dari bahasa Inggris yaitu young yang berarti pemuda. Jadi sudah jelas jawaban yang tepat yaitu yang C. Soal nomor 28. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Bata, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamiten Bond, Jong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti A. Purnomo Wulan, B. Mangun Sarkoro, C. Johannes Leimena, D. Oi Kai Xiang. Jawaban yang benar adalah yang D. Oi Kai Xiang. Pemuda Tionghoa yang menjadi pengamat organisasi kepemudaan di Indonesia adalah Oi Kai Xiang, Kui Thiam Hong, John Lau John Hock, dan Choi Jen Kui. Dilihat dari namanya saja sudah kelihatan bukan merupakan orang Indonesia ya atau keturunan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 29. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar yang bernama A. Sinpo, C. Suara Merdeka, C. Media Indonesia, D. Kedaulatan Indonesia.
Jawaban yang benar adalah yang A, Sinpo. Media cetak pada waktu itu sangat terbatas. Nah, yang berani mempublikasikan lagu Indonesia Raya pada waktu itu adalah surat kabar Sinpo. Sedangkan opsi B, C, dan D itu bukan media cetak pada waktu dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 30. Dalam rapat yang terakhir muncul usulan konsep Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh A. Yohanes Leimena, B. Mr. Sunario, C. Muhammad Yamin, D. Insinyur Soekarno. Jawaban yang benar adalah yang C. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan sekretaris pada Panitia Pemuda yang sekaligus menulis teks rumusan Sumpah Pemuda. Untuk opsi A, itu merupakan perwakilan dari Jong Ambon sebagai pembantu 4, dan opsi B merupakan bendahara yang berasal dari Jong Batakbon, dan opsi D sebagai pembantu 3 dari Jong Celebes. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C.